anak-anak, apa kabar hari ini? Semua sehat? Puji Tuhan ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Bible ya. Oke, semua sudah siap anak-anak? Sudah ya? Nah, mari kita buka di halaman 14 ya. Halaman 14. Kamu menunjukkan kasih-Mu. Kamu menunjukkan kasih-Mu bagi dirimu sendiri ketika kamu melakukan yang baik. Jika kamu mengasihi dirimu sendiri, kamu akan menjadi baik kepada yang lainnya. Kamu akan menceritakan kebenaran, kamu akan taat kepada orang tuamu, kamu akan berdoa untuk membantu, dan kamu akan menyayangi mereka. Oke. Jadi anak-anak, jikalau anak-anak mengasihi diri sendiri, maka otomatis anak-anak juga melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain ya. Jadi orang yang jahat itu anak-anak terkadang karena dia di dalam dirinya sudah tidak ada rasa bangga dengan dirinya sendiri, dia tidak merasa diterima, dia merasa di lingkungannya itu dia tidak baik ya, jadi dia tidak bisa menerima dirinya sendiri sehingga dia juga melakukan kepada orang lain ya. Kadang-kadang orang yang banyak kecewa, yang banyak sakit hati itu kadang-kadang dia juga akan memperlakukan orang lain seperti itu ya. Jadi anak-anak, jika anak-anak mau mengasihi orang lain, kasihi dulu diri sendiri ya. Mengasihi diri sendiri, menerima diri kita sendiri yang seperti Miss bilang kemarin, kita tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita ya. Kita diberikan rambut ya yang bagus ya, walaupun keriting kayak Miss ya, tapi kita bersyukur ya. Walaupun dikasih mata ya, mata yang bulat, mata yang besar, mata yang sipit, mata yang biasa-biasa, itu semua sudah diberikan oleh Tuhan dan kita bersyukur ya. Dengan cara apa? Kita bersyukur diri kita sendiri ya. Kita mengasihi diri kita sendiri, kita merawat tubuh kita, kita mandi yang bersih, kita apalagi gosok gigi ya. Dan kita bangga dengan diri kita ya. Kita tidak perlu minder kepada siapapun, kita tidak perlu takut kepada siapapun ya. Oke. Jika kamu mengasihi dirimu sendiri, kamu tidak akan menceritakan kebohongan ya. Jadi anak-anak, kebohongan itu berarti kalian tidak mengasihi diri sendiri ya. Jika kalian masih berbohong kepada orang ya, kepada orang tua, kepada teman-teman, itu berarti kita belum mengasihi diri kita sendiri ya. Jadi anak-anak nggak boleh berbohong ya. Berbohong itu dosa ya. Kamu tidak akan membawa hal-hal yang dilakukan kepada kamu. Kamu tidak akan berkelahi dan kamu tidak akan membenci mereka ya. Siapa di sini yang suka berkelahi? Ada anak-anak yang suka berkelahi, anak-anak kelas 1? Ya, ada. Ya, Miss harapkan tidak ada lagi anak kelas 1 yang suka berkelahi sama temannya ya. Miss harapkan anak-anak kelas 1 adalah anak-anak yang luar biasa ya. Tidak berkelahi, bertengkar sama temannya, berebutan mainan ya, atau saling mengejek ya, satu dengan yang lain, itu tidak boleh ya anak-anak. Nah, anak-anak harus mengasihi diri sendiri sebelum kita mengasihi orang lain. Oke. Nah, warnai lukisan ini karena mungkin di buku anak-anak itu gambarnya nggak ada ya, jadi kita lewatkan saja di halaman 15 ya. 15. Kadang-kadang kamu tidak baik, kadang-kadang kamu tidak mengasihi dirimu sendiri atau yang lainnya atau Tuhan. Alkitab menceritakan kita tentang
Petrus ya. Petrus itu apa? Dia berbohong, dia menyangkal Tuhan Yesus ya. Itu ada di Matius 26 ayat 69 sampai 75. Nah, nanti selesai ini anak-anak baca ya Alkitabnya. Petrus mengasihi Tuhan, Petrus mengasihi Yesus. Suatu hari Petrus takut ya. Yesus telah membawa orang-orang yang dilukai olehnya. Petrus begitu sangat takut bahwa ia menceritakan kebohongan. Ia berkata kebohongan kepada 3 orang yang berbeda. Ia berkata bahwa ia tidak mengenali Yesus. Petrus berkata yang bohong karena ia takut. Petrus sangat sedih. Petrus menangis. Ia sangat menyesal. Ia mengetahui bahwa ia melukai Yesus. Ia mengetahui bahwa ia tidak menjadi baik. Yesus memaafkan Petrus ya. Jadi Petrus ini menyangkal Tuhan Yesus ya, karena dia takut nanti kalau dia dibunuh ya, kalau dia berkata benar ya bahwa dia itu pengikut Yesus, maka dia akan disiksa seperti Tuhan Yesus. Makanya dia takut, dia berbohong ya. Anak-anak pernah nggak berbohong ya karena rasa takut ya? Takut nanti dimarahi atau takut nanti dipukul, makanya anak-anak berbohong. Ada yang seperti itu ya. Jadi anak-anak berbohong itu ya tandanya bahwa kita tidak mengasihi diri kita sendiri ya. Jadi kita tidak boleh bohong ya. Oke. Nah, sekarang Miss kasih tugas, lingkarilah jawaban ini. Nah, anak-anak melingkari mana yang sesuai dengan cerita tadi ya. Kalau sesuai maka anak-anak melingkari yang sesuai. Kalau tidak sesuai, anak-anak melingkari yang tidak sesuai. Oke? Nah, setelah itu anak-anak membaca tentang Petrus tadi ya. Cerita Petrus di Matius 26 ayat 69 sampai 75, dan anak-anak membuat sedikit ringkasan ya. Jadi ringkasan itu anak-anak menceritakan bagaimana Petrus berbohong ya, dan anak-anak menjawabnya. Pernahkah kamu takut menceritakan kebenaran? Pernahkah kamu marah dan tidak taat? Dan sebagainya. Nah, ini tugas ini semua dikerja di buku tugas ya, buku tulis, supaya dikumpul nanti untuk diperiksa ya. Oke, sampai sini saja pelajaran Bible hari ini. Semua sudah mengerti? Sudah ya? Puji Tuhan. Oke, sampai sini saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, shalom.